Tujuan kami memperoleh hidup. Ya kami datang ke Yesus lah. Yesus tidak bilang akulah jalan dan kebenaran dan bidadari. Tidak ada. Jadi memang Yesus itu hanya jalan bukan tujuan. Betul dalam imanmu. Karena Yesus tidak tawar bidadari. Ya. Tapi Yesus kami tawarkan hidup dan tujuan kami adalah memperoleh hidup. Tidak bidadari. Tidak pesta mantap-mantap. Ini tidak berguna begitu ya, tapi Tuhan masih memberi kasih karunia-Nya. Lalu saya ingat Rasul Paulus tuh, kadang saya terharu sekali. Besar sekali kasih karunia Tuhan itu. Ya. Hebat sekali dia memang. Kalau Tuhan itu mau mengubahkan bejana, selama bejana itu mau diubahkan, itu bisa jadi yang luar biasa dipakai. Pelayan-pelayan Tuhan ini teman-teman, bukan karena mereka mampu maka mereka bisa melayani, bukan. Tapi karena mereka mau. Gak ada yang bisa mampu memuliakan Tuhan kalau bukan Tuhan yang memampukannya. Kemauan itu yang penting. Hati itu yang mau dipersembahkan untuk dibentuk, untuk diubah sama Tuhan, untuk digunakan menurut panggilannya. Panggilan semua orang gak harus jadi apologet. Banyak ya. Tapi hati kita yang mau diubah oleh Tuhan, itu yang terpenting. Gitu. Kalau semua jadi apologet, siapa nanti jadi jemaatnya? Siapa nanti yang akan bantu gereja, pendanaan segala macam dan lain-lain. Gitu. Jadi lakukanlah semuanya menurut panggilan kita. Kalau kamu berbisnis, berbisnislah. Kalau kamu dokter, jadi dokterlah dengan benar. Jadi jadi pelajar. Lakukanlah semuanya menurut cintamu kepada Tuhan. Gitu. Namanya Paulus atau Saulus. Dulu namanya Saulus, sekarang berubah menjadi Paulus. Makanya dalam Kisah Rasul 9 ya, kan Tuhan Yesus datang dalam sekinahnya. Dia berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Sekarang berubah jadi Paulus. Iya. Lebih baiklah. Daripada tadinya istri satu, setelah kenal Tuhan jadi banyak. Jadi 10 lebih. Makin rusak. Itu yang dikenal tuh Tuhan atau hantu belau. Ya kan? Nah, yang ku kenal tuh Tuhan atau hantu belau. Rasul Paulus tuh kenal Tuhan tuh berubah, bertobat. Bukan makin macam-macam. Ini ada kenal Tuhan makin macam-macam, bah. Itu Tuhan atau hantu. Kadang bingung kita yang menentukan kehidupan ini. Ada aja paradoks. Ya kan? Kapan ngajar bang? Nggak tahu, besok lah ya. Besok atau kapan. Tak goyang-goyang, emang goyang-goyang. Kalau dia goyang-goyang berarti lagi digoyangkan. Kalian ini macam tidak mengerti ya dunia per-HP-an ini ya. Ada gempa bumi. Iya. Itu rambutku ini. Rambutku ini kalau baru sampoan begini dia tuh gersang. Ini sisirku ini udah dari berapa ratus tahun lalu ini. Aduh. Terdiri area kepribadianmu ganda. Yang pertama, saya nggak pernah ngaku sebagai perempuan. Ya, yang kedua, saya nggak pernah pakai baju perempuan. Tapi kalau kau menanggapinya begitu, karena hatimu bermasalah, nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa lah. Yang penting aku nggak bungku.
tidak bermuka masam, ya kan? Sama orang buta aku bermuka masam, nggak mau. Kemudian tidak mengambil anak-anak, ya. Anak-anak tuh dikasihi, digendong, dipeluk, ya. Tidak diambil. Itu jahat, ya. Gitu. Referensi pendukung Alkitab banyak sih. Besok aku spill ya. Bukuku udah aku susun rapi. Aku ada durian, bentar. Cici kau tadi kasih aku durian. Aduh. Jeng jeng. Lupa aku. Aku selalu lupa. Ya, ada durian kita. Mau cicikku ini baik kali lah. Bawa aja lah itu katanya. Padahal tadi aku udah muak, udah kenyang gitu dengan durianku ini. Agak kita buka lah dulu ya pelan-pelan ya. Apakah para kadrun mau? Ketik 1 kalau mau, wahai kadrun ya. Apakah mau mencicipi manisnya durian yang diciptakan oleh Allah Tritunggal? Ya. Mana bisa batu menciptakan durian? Kalian ini ada-ada aja. Allah yang hidup baru bisa menciptakan durian. Ya. Batu tidak bisa ya. Nah, seperti ada aroma-aroma ya. Durian ahadoi. Durian cinta ya. Tak tahu aku durian apa ini ya. Pokoknya durian aja lah. Nih. Mau? Rasa durian. Ada pahit-pahitnya. Luar biasa ya. Yalah, Tuhan ini ya, memang baik sekali Tuhan ini ya. Kita diizinkan menikmati ya. Rasa durian. Nih. Wis. Ya. Ya. Mantap. Oh, maunya kurma ya kalian ya? Maunya kurma ya? Maunya kurma kah? Nanti aku ambil kurma aku nanti ya, bentar ya. Ini dulu satu-satu dulu. Aku satu batu aja udah cukup ya, udah enak. Ya. Mau kurma kah? Ntar ya. Ya. Tuhan, ampunilah aku kalau aku menjadi berdosa karena durian ini. Banyak yang pengen tapi nggak bisa aku bagi. Ya. Aku ada pohon kurma. Ya, tempat lahirnya Nabi Isa. Yang mimbungku kan? Ada. Nanti aku tunjukkan ya. Batunya kecil sekali teman-teman. Ini ciptaan Tuhan yang Allah yang sejati. Bahkan dari durian ini pun kita bisa mengagungkan Allah. Kita bisa mencintai Tuhan. Karena kalau Allah itu tidak agung, Dia tidak mungkin bisa menciptakan buah seenak ini. Makanya bersyukurlah dalam segala hal. Mau makan durian, mau tidak juga. Ini kalau nggak cicikku yang beli ini nih tadi, nggak akan kumakan ini. Mahal. Ya, terima kasih buat Ernie Koang ya. Ernie Koang. Ya, ini yang beli tadi. Cicikku ini ya. Ernie Koang ya. Nih. Ya, biar ku
Nih, ini orangnya. Dia tering beli ini, ya. Gaya lebay katanya. Kalau dia nggak beli ini, nggak makan durian aku, ya. Nah, tapi kayak satu kayak agak kurang, ya. Kayak agak kurang. Nah, kita ambil satu lagi, ya. Astaga. Gitu. Kalau dia nggak beli ini, tadi aku nggak makan ini, teman-teman. Banyak kali. Inilah kita ambilkan, ya. Kita cubikkan, ya. Udah. Besok lagi aja, ya. Gitu. 1,75 kg ya. Nggak tahu berapa ini tadi. Udah lah ya, sayang ya, sayang. Sabar ya, sayang. Udah habis ya masa orang Kristen. Nih, kadun mana nih ya? Ini ada kurma. Nih mau? Ya kalau mau, kadun kalau mau merasakan manisnya kurma boleh ya. Nih. Agak mantap ya, agak mantap. Rekomendasi S2 teologi dong. STTRI. STTRII di Jakarta. Unang sudah langil ya. Nah, ya. Ikaw sudah nih halang. Nggak kasihan kalian lihat aku nih kurus ya kan? Ya kan? Apa nggak mau kalian melihat aku agak gemuk? Harusnya kalian dukung aku banyak makan-makan begini. Aku masih banyak makanan itu, tapi nggak pernah dimakan. Karena aku nggak suka makan. Ini bagus ini untuk apa ya? Untuk pencernaan karena dia banyak serat. Dah. Dah. Katanya mah kalau makan kurma masuk Islam, Kak. Sejak kapan kurma punya agama? Di Yeriko tuh banyak kurma. Yeriko tuh kebanyakan orang Yahudi. Ya, jadi apakah kurma itu Yahudi? Ya kan? Itu yang Kak, Tuhan Yesus tahu kalau Yudas berkhianat, bagaimana nasib Yudas setelah penyaliban? Yudas kan menyesali bahwa dia berbuat dosa gitu kan, tetapi kan dia tidak apa namanya? Aduh, bentar, kenapa ini live gue nih? Loh.
Gitu. Jadi suamiku, pertanyaan tentang apa tadi? Kak, apa aku rindu? Oh burung, sampaikanlah manuku jo lulusan STH siat dia do Eda. Eda malapetmu. Eda koko Eda. Nah hurangan Eda doho, membuat nang lado sudah Eda meninggal loko, gura ho Eda. Nah seorang di hutan par Eda. Nah seorang di Eda hutan, Eda koko Eda. Astaga naga. Pedang merhata lapet. Lapet itu makanan dan itu enak. Ya, lapet itu artinya nggak kotor loh. Lapet itu artinya makanan. Tapi kalau pikiranmu aneh-aneh ya jadi ke lain-lain dia gitu. Gitu loh. Itu tergantung pikiran kita itu semua. Iya itu jadi lapet itu kan terbuat dari beras, terus di dalamnya itu kan dari gula merah kan. Enak itu, saya suka. Iya kan? Kau pintar ngomong Batak bang? Iya, aku belajar bahasa Batak. Smoothing besok yuk. Smoothing. Baik buah, smoothing. Hidungmu kenapa merah? Digigit Jibril. Meri Willy Salim. Oh iya, aku adik Willy Salim. Jadi aha di Jawa itu do alana berua do. Au bawa do au. Itu matong. Dari pohamu datang au berua. Ala mungkin paling butuh rupaku kan hera rupani perenggi-renggi. Berpajak horas. Astaga. Nggak kebaca kak komen apa? Kak mirip banget loh sama pendetamu. Jangan-jangan aku adalah adik dari pendetamu. Ya kan? Pasti nama pendetamu Ucok. Ucok Perbutet. Sudah baca novel Da Vinci Code enggak? Enggak sih. Cuma aku tahu isinya. Podcastnya mulai kapan? Nanti ya, kita masih ngerancang konsep. Jadi nanti di meja di podcastku itu teman-teman, ini aku bocorin ya, tempatnya ya. Jadi nanti ada 2 kursi, tamu sama narasumber. Dan di meja ini nanti ada meja 1 di tengah-tengah. Ya, baru di belakang kita, latar belakang kita itu nanti ada salib Tuhan Yesus, ya, salib. Baru di kanan kirinya salib ada lukisan atau gambar gitu ya, roti dan anggur. Jadi roti yang melambangkan tubuh Kristus dan juga anggur yang melambangkan darah Kristus ya. Baru nanti di depan salib ini kita akan ada meja. Di atas meja ini kita akan buat
2 pohon jaitun imitasi begitu, sama 2 kaki dian yang ada di Wahyu 11. Itu nanti akan diapit sama kursinya narasumber sama tamu ya, gitu. Jadi ada meja, ada 2 pohon zaitun dan ada 2 kaki dian di antara tamu dan juga itu. Baru nanti kameranya depan. Nanti kalian akan lihat gimana konsepnya, oke? Nanti kita akan undang Pak Bambang, kita akan undang Pak Esra, kita akan undang Pak Gracia, kita akan undang apologet kayak Joseph, ya, Serafim, Metatron, ya, Agatha. Kita akan undang mereka nanti jadi untuk belajar lebih dalam firman Tuhan, gitu. Jeff Colby nggak diundang. Jeff Colby jadi pembuat teh manis saja nanti ya. Kundang. Zuma enggak. Nanti kalau kita berkesempatan kita nanti wawancarai orang-orang yang berpengaruh apa ya aku bilang ya, kayak pegiat-pegiat atau aktivis atau apa, tapi semua temanya itu Injil. Kalau nanti berkesempatan nanti kita undang Pak Tong, pendeta-pendeta ya. Kita belajar dari anak-anak muda, dari yang tua juga gitu. Tapi nanti konsep dari podcast kita itu adalah keagungan dan kemuliaan Tuhan. Jadi ketika orang-orang nonton podcast ini, orang-orang itu akan kagum sekali dengan kebesaran Tuhan. Kagum sekali dengan keagungan Allah. Jadi mereka akan mencintai Kristus, radikal di dalam kasih, radikal di dalam cinta kepada Kristus. Begitu. Bang, kenapa manusia diusir agar tidak makan pohon yang kedua, agar tidak hidup selama-lamanya, tapi kita diselamatkan untuk hidup kekal? Iya. Jadi itu dihindarkan dari kita agar kita memiliki apa? Agar kita tidak hidup di dalam dosa secara kekal. Seperti nasib malaikat yang udah mati itu, mati binasa. Jadi nanti ya lihat nanti ya, in God's willing ya teman-teman, kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak boleh. Kalau Tuhan tidak berkehendak ya nggak apa-apa gitu. Jadi doakan biar Tuhan yang menyertai semua orang yang mau melayaninya. Begitulah kira-kira. Kita tidak bisa paksa. Kalau Tuhan belum mau, belum waktunya ya tidak boleh ya kan. Tapi kalau sudah ya dalam berkenanannya kita boleh dilayakkan. Karena semua itu nanti buat kemuliaannya Dia saja. Buat kemuliaan Allah kita yang bertahta. Edis TV kenal gak ya? Kemarin kita teleponan. Tapi Edis TV kan jauh. Gitu. Iya. Semoga semuanya berdoa ya. Mulianya Tuhan, agung namanya. Tuhannya butuh dilayani. Emang kau, Tuhan mau melayanimu, menyediakanmu yang mantap-mantap. Itu bukan Tuhan. Tuhan kok melayani keinginan daging. Ya Tuhan harus dilayani karena Dia pertama sekali sudah melayani kita. Pikiranmu duniawi sekali. Tarat-tarata.
Ya kan? Kok agak ganteng aku di sini ya, kok macam-macam perpaduan imut ya, ganteng, lucu ya. Saya puji diri teman-teman, puji diri untuk menghibur diri. Mengagumi ciptaan Tuhan ya. Saya tuh puji diri tuh bukan untuk sombong ya, tapi karena mengagumi, wah Tuhan tuh besar gitu. Nggak, aku suka kalau lihat foto-foto aku gitu kan. Ada aku kadang kayak kucing, ada aku kadang kayak cacing ya kan, kadang nggak jelas. Jadi kalau ada yang bagus tuh aku selalu lihat-lihat gitu. Soalnya tadi aku pas khotbah, ciciku foto-fotoin gitu terus kirim ke aku. Terus lihat. Hidup sebagai anak terang menurut Paulus. Hidup sebagai anak terang menurut Paulus adalah bertobat yang sejati. Tadi seperti khotbah saya tadi pagi, pertobatan Rasul Paulus itu adalah teladan bagi semua orang percaya. Kalau mau sungguh-sungguh bertobat, kalau mau sungguh-sungguh berubah di dalam Kristus, itu harus melalui penderitaan sebagaimana Rasul Paulus menderita. Kesombongan kita harus diremukkan dalam semangat agamawi, sehingga kita bisa menemukan bagaimana Kristus mengubahkan kita. Tanpa penderitaan, kamu tak akan bisa melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang melayani Tuhan tapi takut kehilangan nyawanya, dia tidak melayani Tuhan. Dia melayani dagingnya. Ya. Melayani Tuhan itu tidak pernah takut akan pusing tentang penghidupannya. Tapi kalau melayani Tuhan itu mau cari uang, melayani Tuhan untuk mencari pujian diri sendiri, melayani Tuhan untuk membanggakan dirinya, maka kamu tidak sedang melayani Tuhan. Kamu berbalik di balik pelayanan, tapi sebenarnya kamu tidak melayani Tuhan. Itu tidak boleh. Ya. Pak Stephen Tong itu selalu mengingatkan saya, kalau kamu tidak setia pada panggilanmu yang mula-mula, kamu akan dibuang oleh Tuhan. Itu yang saya pegang. Jadi kalau saya mulai agak menyeleweng, agak aneh-aneh, saya tetap harus kembali kepada bagaimana panggilan kita yang semula. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hidup sebagai anak-anak terang itu adalah kita menerangi semua orang. Di dalam perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita, segala sesuatu yang ada pada kita. Karena firman Tuhan itu menusuk, tapi menyembuhkan. Menegur, menghajar kita karena kasih Tuhan. Jadi mari sama-sama merendahkan diri untuk mau dihajar dan tegur oleh firman Tuhan. Itu yang terpenting. Jangan mau yang enak-enak aja. Iman kekristenan itu tidak pernah berdiri karena Yesus menawarkan kesejahteraan duniawi, itu tidak pernah. Seperti yang diagungkan teologi kemakmuran sekarang. Entah bagaimana teologi kemakmuran sekarang rusak sekali. Ikut Tuhan biar kamu kaya. Ikut Tuhan biar kamu hebat. Ikut Tuhan biar kamu mulia. Ikut Tuhan biar kamu begini-begini. Enggak. Ikut Tuhan itu adalah mau memikul salib. Ikut Tuhan adalah mau menderita dan berbeda dengan dunia. Kalau dunia belum membenci kamu, berarti kamu belum mengikuti Yesus. Karena Yesus sendiri dibenci oleh dunia. Yesus sendiri tidak disukai oleh dunia. Ya, tidak ada persahabatan dengan dunia. Pada saat yang bersamaan kita bersahabat dengan Allah. Itu tidak ada. Makanya kerendahan hati kita lah yang bisa menerima hajaran dan teguran Allah itu. Ya. Jadi kalau mau melayani Tuhan, jangan takut menderita teman-teman. Ya, jangan takut menderita. Kalau masih takut menderita, jangan melayani Tuhan. Karena kita tidak akan dimampukan oleh Tuhan kalau kita tidak mau. Enggak ada orang yang mampu memuliakan Tuhan.
Saya pun nggak akan mampu memuliakan Tuhan. Saya nggak akan mampu berapologetika. Saya nggak akan mampu berkhotbah kalau bukan Tuhan yang memampukan saya. Tuhan nggak akan memampukan siapapun kalau Dia tidak mau memampukan kita. Ya. Jadi makanya pelayan Tuhan tuh nggak boleh sombong. Apalagi saya. Lalu saya sombong, merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari kalian. Nggak boleh. Pelayan Tuhan itu ketika dia melayani Tuhan seharusnya dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Karena apa? Di dalam keberdosaannya kita, Tuhan masih tetap izinkan kita mengeluarkan hal-hal yang kudus menurut firman-Nya. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku melayani Tuhan tapi dia merasa lebih baik, lebih hebat dari siapapun, merendahkan orang lain, itu bukan pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu mengayomi dan juga apa? Tidak merasa lebih baik dari siapapun. Namanya pelayan. Kita pelayan tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan. Hamba tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini banyak orang mau pelayanan demi dipandang, demi dibilang hebat, demi dapat ini, demi dapat itu, kamu tidak melayani. Ya, Tuhan tahu motivasi hati kita untuk apa, ya kan? Jadi pelayanan itu pun nggak boleh iri-irian. Wah, dia lebih besar, dia kok lebih begini, lalu kita iri, nggak boleh. Oh, kenapa sih dia begini? Aku jadi penyanyinya begini, kenapa? Nggak boleh. Sekecil apapun pelayanan kamu, ya, kalau kamu lakukan dengan hati yang tulus, itu lebih berharga di mata Allah daripada pelayanannya besar, tapi digunakan oleh motivasi yang tidak benar. Hati yang tulus itu kunci. Kamu memberi segelas air buat sesamamu dengan hati yang tulus, itu lebih berharga di hadapan Allah daripada orang yang berkhotbah luar biasa, tapi motivasinya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelayanan itu dari hal kecil. Tuhan pelihara kita pada hal kecil, ya, baru Dia akan pelihara kita pada hal-hal besar. Itu cara Tuhan mau membentuk kita. Kesetiaan kita tuh diuji. Saya banyak belajar dari Pak Stephen Tong, ya. Meskipun banyak orang ya mungkin gak suka dengan beliau, tapi ada hal yang saya pelajari dari dia. Yang pertama kejujurannya, yang kedua itu integritasnya, dan yang ketiga itu adalah apa? Konsistensinya. Dia itu jujur sekali. Makanya saya semua tentang saya itu saya buka ke beliau. Gitu. Jadi dia bimbing saya, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi kita tahu tindakan kita apa, karena menurut pengalaman mereka itu kan udah luar biasa, ya. Lihat di khotbah-khotbahnya beliau. Jadi kalau memang mau melayani Tuhan, gak apa-apa mulai dulu dari hal-hal kecil, itu bagus. Ya, pelayanan itu memang harus mulai dari hal-hal kecil dulu, baru hal-hal yang lain. Karena pelayanan gak berjalan kalau kita itu tidak setia pada hal kecil. Mana ada orang melayani langsung jadi besar? Dari kecil dulu. Itulah cara Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Karena upah itu akan ada dari kerja keras. Tidak ada upah dari orang yang tidak bekerja. Jadi bekerja di ladang kita menurut panggilan kita. Motivasi kita harus benar di hadapan Kristus. Gak boleh menyeleweng-menyeleweng. Ya, jangan berharap kita melayani Tuhan untuk cari duit, untuk cari uang, untuk cari harta dan kekayaan. Anda. Saya jujur aja, saya berkhotbah di depan orang kaya yang bagaimanapun, saya nggak pernah khotbah yang apa ya, yang sungkan takut sama mereka. Anda. Karena saya berpikir mereka juga manusia seperti saya. Saya kemarin khotbah di rumahnya jenderal apa itu ya, lupa aku apa itu. Ya, khotbah saya juga begitu. Ya.
Tapi puji Tuhannya mereka menanggapinya dengan baik. Dan mereka mau nanti kita datang lagi ke tempat mereka untuk berbagi firman Tuhan. Ya. Jadi saya memang style penginjilannya emang begitu gitu. Jadi bukan yang wah akan begini, enggak. Saya enggak pernah janjikan itu. Karena saya sendiri enggak begitu. Gitu. Dan semua orang punya keunggulannya ya. Ya, saya berkata begini bukan karena merasa lebih benar dari siapapun. Tapi saya berkata seperti ini, ya inilah cara saya. Ada memang hamba-hamba Tuhan yang dengan cara mereka, ya biar mereka dengan cara mereka. Karena mereka punya pasarnya sendiri, saya juga punya pasarnya sendiri. Orang untuk dibawa kepada Tuhan, itu punya caranya mereka tersendiri. Tergantung dari bagaimana mereka memandang Allah. Jadi ya kita tidak hakimi mereka. Tetapi ingat, walaupun diberitakan dengan cara yang seperti itu, tapi tetap kemuliaan Allah itu harus dinyatakan di dalam Injil. Injil itu tidak boleh menjadi tema atau topik yang kedua, topik yang ketiga, itu tidak boleh. Injil itu harus menjadi tema utama dari gereja. Karena seperti kata Rasul Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah firman yang benar itu. Sampaikanlah teguran-teguran itu. Itu yang disampaikan. Karena firman Tuhan itu mereformasi hati orang percaya. Itu tujuan Injil itu. Injil itu harus yang utama. Tidak boleh Injil itu yang lain-lain, tidak boleh. Penyembahan kita kepada Allah adalah bagaimana kita mau menerima Injil itu. Lihat persembahan ritual-ritualnya si Saul. Tuhan gak terima. Kenapa? Karena dia mempersembahkan itu di dalam ketidaktaatannya kepada Allah. Jadi sehebat apapun ritual-ritualmu, tapi kamu lakukan itu atas dasar ketidaktaatanmu kepada Allah, itu tidak berguna. Ya. Tetapi kalau kita melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan kesungguhan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan akan perhitungkan itu. Jadi jangan bangga dengan status agamawi. Kristus datang bukan bawa agama. Kristus datang itu membawa kerajaannya. Agar kita mengambil bagian di dalam kehidupan dan style kerajaan itu. Kerajaan yang kudus. Kerajaan yang tidak cemar itu. Kita berusaha di sana. Gitu. Nah, hati yang membenci dosa itulah hati yang dibutuhkan semua orang Kristen. Tidak ada orang bisa mengaku mencintai Allah pada saat yang bersamaan dia mencintai dosa. Itu tidak boleh. Kalau saya dulu mencintai dosa, sekarang saya harus keluar dari dosa. Ya, harus ada perlawanan dengan itu semua. Jadi tadi yang tanya, Kak saya udah terlalu jauh dari Tuhan, apakah saya layak? Justru kamu yang dicari Tuhan. Jadi nggak ada, saya sendiri nggak layak. Kita nggak ada yang layak. Tapi di dalam ketidaklayakan kita inilah kita menghadap tahta Tuhan, meminta belas kasih-Nya melalui Yesus Kristus agar kita dilayakkan. Gitu. Jadi memang nggak ada yang layak. Kenapa kita nggak boleh memanggil Yesus adalah Bapa? Karena Yesus bukan sang Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya ikutilah doa Bapa kami itu. Kalau Yesus saja berdoa doa Bapa kami, masa Yesus Bapa? Gitu. Yesus tuh anak teman-teman, bukan Bapa. Ya, jadi berdoalah seperti doa Bapa kami. Islam layak banyak di dunia ini. Layaknya di Arab aja, Pak. Banyak. Merokok perbuatan dosa nggak ada ayat Alkitab secara langsung melarang merokok. Tapi pertanyaan saya, merokok itu untuk apa?
Kalau itu merusak tubuhmu dan kamu sengaja merusak tubuhmu, ya kamu berdosa dong. Buat apa merokok? Ya. Habis duit, beli rokok. Ya, semua dari kita harus berusaha ya teman-teman. Kita ini harus berjuang. Saya sendiri tidak sempurna. Nggak ada kita yang sempurna. Ya. Tapi semua berjuang, punya semangat juang. Kalau seorang pelayan Tuhan merasa lebih baik daripada dia yang dia layani, maka dia menyandung orang yang dia layani itu. Artinya apa? Orang yang dia layani itu akan minder dengan pengakuan-pengakuan dari orang yang melayaninya. Jadi pelayan Tuhan itu harus merendahkan dirinya setiap hari. Nggak boleh merasa lebih baik dari yang dia layani. Agar yang dia layani itu tidak mengukur dirinya menurut yang melayaninya. Tapi dia tetap semangat, tetap kuat mengejar apa yang diberitakan oleh yang melayaninya. Jadi tidak boleh pelayan Tuhan tuh merasa lebih suci. Yesus tuh hanya jalan bukan tujuan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tujuan kami memperoleh hidup. Ya kami datang ke Yesus lah. Yesus tidak bilang akulah jalan dan kebenaran dan bidadari. Tidak ada. Jadi memang Yesus itu hanya jalan bukan tujuan. Betul dalam imanmu. Karena Yesus tidak tawar bidadari. Ya. Tapi Yesus kami tawarkan hidup dan tujuan kami adalah memperoleh hidup. Tidak bidadari. Tidak pesta mantap-mantap. Ya. Tidak pecah memecah. Begitu kira-kira. Jadi ya kami memang untuk kamu ya enggak apa-apa, begitu memang bukan tujuan gitu loh. Memang bukan tujuan. Ya. Tujuan kami mau memperoleh hidup kok. Udah jam berapa nih ya? Oh, udah jam 22. Udah berapa lama kita ini? Sudah berapa ini? 1 jam ya? 1 jam 50 menit. Kita sudah 1 jam 50 menit. Kita telah berbincang-bincang di live saya ini. Ada 700 orang. Sikap hal dalam minuman keras. Minuman keras itu diminum untuk apa? Ya, yang paling penting itu penguasaan dirinya. Alkohol tuh nggak dilarang, tetapi mabuknya itu nggak boleh. Jangan sampai mabuk. Nah disitulah penguasaan diri kita itu diuji, gitu loh. Benda-benda itu mana ada yang salah? Kitanya yang salah menggunakannya. Pisau itu nggak salah, tapi kalau kamu gunakan untuk bunuh orang, ya salah. Ya. Ini salib ini pun akan menjadi salah. Kalau saya cucuk orang pakai ini. Nggak boleh. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana kita mengendalikannya. Tergantung. Saya udah ngantuk, saya capek banget tadi. Saya tadi keliling-keliling Inacraft. Itu semua stand itu saya kelilingin. Mau cari leather gitu dah. Ternyata nggak ada yang dapet. Kaki pegal. Semua pegal. Baiklah teman-teman, mungkin begitu dulu ya. Kita ketemu lagi kapan ya? Besok